Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman yang nonton. Saya Ade Saman. Saya lagi bareng sama Bu Alexa ya. Ini owner dari apa ya? Alexa Medica Holistica ya. Alexa Medica Neurocare Agak mundur Indonesia. coba Bu. Biar masuk kamera saya. Oke, monggo memperkenalkan diri Bu. Baik, perkenalan diri saya Lila Nur Said dari Alexa Medica Neurocare Indonesia. Kita adalah sebuah klinik ya yang lebih berorientasi pada permasalahan saraf kejepit, stroke, dan rehab saraf atau sendi. Itu berarti khusus untuk saraf kejepit aja ya Bu ya? Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan kayak sendi, tulang, saraf gitu? Ya, lebih kepada gangguan saraf. Terkait itu adalah stroke ya, yang high level. Kedua saraf kejepit. Yang ketiga lebih kepada gangguan saraf seperti depresi, skizofrenia, kemudian gangguan nyeri akibat dari komplikasi diabetes ya, ataupun diabetes neuropati seperti itu. Oke Bu, ini metode yang digunakan apa bukan banyak ya metode apa yang seperti ini, baik dari dia pijat atau dia obat atau dia ya herbal. Ini metode yang digunakan gimana? Pakai apa? Metode yang kita gunakan adalah akupunktur medis. Ini Bu ya? Iya, akupunktur medis. Ini teman-teman ya. Iya. Dengan sistem meridian yang ada ya, jadi akupunktur itu sangat luar biasa, terutama untuk mereka yang mengalami gangguan saraf itu. Pertama, mengurangi nyeri secara cepat ya. Yang kedua adalah merupakan pendekatan terdekat dan akurat untuk semua gangguan saraf, baik itu susunan saraf otak yang katanya dengan stroke, susunan saraf di tulang belakang kaitannya dengan saraf kejepit, dan berbagai variasinya. Oke, ini berarti pengobatannya murni pakai jarum? Apa ada yang lain juga kayak misalnya dia terapi atau konsumsi obat atau pola hidup seperti misalnya harus pakai dia treatment lari, jogging, renang gitu? Gimana Bu? Ya, kalau untuk treatment stroke sendiri tidak satu metode, tapi dengan kombinasi. Di mana kombinasi di Alexa itu yang pertama adalah dengan akupunktur, yang kedua dengan gerakan ataupun stretching sebagai stabilisasi ya antara motorik. Karena yang mengalami gangguan dari stroke itu kan gangguan sumbatan ataupun pecah pembuluh darah di susunan saraf otak yang berpengaruh kepada motorik. Nah, setelah untuk susunan saraf otak kita bantu stimulasi untuk sumbatan, maka tinggal ini adalah sebagai input. Outputnya itu adalah motorik ya, yang harus disinkronisasi dengan permasalahan inti. Dan yang ketiga adalah herbal Nusantara dan herbal Cina kita kombinasi. Tujuannya adalah sebagai pemusnah, karena untuk permasalahan stroke itu tidak didominasi hanya sumbatan, tetapi faktor penyerta ataupun faktor pencetus seperti diabetes, seperti kolesterol itu mereka punya peranan yang besar terhadap pola ya, terhadap pola penyakit itu sendiri. Oke, berarti ini 3 metode ya, akupunktur berupa jarum, kemudian obat herbal, sama treatment tadi yang disampaikan. Oke, berarti ini sudah sejak kapan Bu Nilo ini mendalami bidang akupunktur? Ini akupunktur lebih ke akupunktur ya? Iya, kita akupunktur medis karena dari apa yang kita kerjakan itu juga berdasarkan dari hasil studi ya, terutama di akupunktur. Masa studinya itu 4 tahun, sama dengan setara atau S1 yang sebenarnya 4 tahun, masih ada
jenjang lagi yang harus dilakukan untuk penyempurnaan secara keilmuan ya. Jadi untuk melakukan aktivitas ini tidak semata-mata ilmu yang benar, tetapi sangat detail. Maka dari itu sering orang menyebut itu akupuntur adalah ilmu atau seni kedokteran Timur ataupun Cina ya. Karena seni kedokteran Barat itu adalah yang kita tahu dari konvensional ya, dari rumah sakit, obat kimia, Medis. secara konvensional. Nah, sedangkan untuk apa yang kita lakukan di sini lebih kepada metode medis secara timur ataupun lebih berkiblat ya pada sains tradisional medis, meskipun yang kita terapkan sudah mengalami berbagai perkembangan menjadi tradisional tapi yang akupuntur medis ya. Jadi lebih jauh lebih cepat, lebih efisien, dan ternyata inilah solutif untuk sesuatu yang memang sulit dijangkau secara konvensional, secara tradisional Chinese medicine itu sesuatu yang ini kan praktek ya. Ya. Mempelajari ilmu ini berapa tahun sebelum terjun kan nggak mungkin ya, baru belajar terus terjun. Itu berarti mempelajari, kemudian dari buka praktek sampai dengan sekarang itu rentang waktunya berapa tahun? Karena ini bukan ilmu yang mudah ya. Saya sebenarnya belajar itu sudah lama, tapi karena terbentur kepada lebih fokus kepada ya, dan alhamdulillah tapi tetap terus belajar, mengambil guru dosen dari luar negeri gitu. Kita proaktif ya, karena ilmu itu terus harus diinstal. Saya buat praktek tahun 2022, kemudian alhamdulillah animo masyarakat positif karena terlihat dari segi manfaat dan hasil. Jadi pasien-pasien yang treatment di sini itu jauh merasakan perubahan ataupun perkembangan yang luar biasa. Nah, itu menjadi sebuah wacana di masyarakat yang akhirnya terpublikasi dan menarik minat ataupun menjadi pilihan ya. Sebenarnya ini bukan disebut alternatif ya, orang bilang kan ini obat alternatif. Karena ada dua, ada medis sama alternatif. Ya, benar. Padahal versi kita ini adalah utama. Karena apa? Kita ketahui bahasanya pasien stroke itu begitu terkena stroke, yang ada hanya dikasih obat sudah, gitu kan? Yang berakibat pasien yang merasa apakah hanya ini treatment yang ada, mereka terbentur ya pada sistem, sehingga ada yang mengalami kecacatan secara permanen, kelemahannya tidak kunjung membaik. Nah, padahal dengan akupuntur itu menawarkan solusi ya yang luar biasa, di mana seseorang itu tidak perlu terlalu lama menderita, gitu. Jadi begitu orang stroke 1 minggu kita dirawat di rumah sakit, pulang wajib melakukan treatment ini sebagai treatment wajib, bukan sebagai alternatif ya. Jadi kadang masyarakat itu salah kaprah ya, padahal yang utama adalah ini treatment wajib gitu. Wajib dimana dengan melakukan treatment ini seseorang itu tidak perlu merasakan penderitaan yang lama, karena dari yang kita amati banyak pasien stroke sudah 2 tahun, 1 tahun baru mencari alternatif. Padahal itu sebuah pola pikir yang keliru. Yang terbaik begitu terkena stroke, lakukan terapi pendampingan.
bukan alternatif, tetapi pendampingan. Berarti bukan setelah medis mentok baru cari alternatif gitu ya? Ya, itu Biasanya kan masyarakat gitu, setelah medis dirasa kayaknya berat, baik dari biaya, dari waktu, dari obat, atau treatment kayak kemoterapi atau apa gitu kan ya, berat baru cari alternatif. Berarti gak ada salahnya jalan beriringan atau ini dulu juga gak masalah gitu ya? Ya, kita harus jalan beriringan, di mana metode pengobatan konvensional dengan holistik, ya kita ini holistik gitu ya, Chinese holistik katakan, itu saling melengkapi seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan ini ya, jadi tidak harus berpatok pada satu cara, tetapi banyak cara di mana yang kita inginkan adalah mengubah ataupun memperbarui persepsi orang banyak bahwasanya untuk terutama stroke ya, stroke itu jangan menyerah hanya dengan satu metode, tetapi jauh lebih baik kita pendampingan terapi secara holistik seperti ini. Karena untuk stroke itu adalah kita berpacu dengan waktu. Semakin lama pasien stroke dibiarkan dengan permasalahan susunan saraf otak, dia akan semakin mengalami kekakuan ataupun kecacatan. Jadi lebih cepat adalah lebih baik. Terus kalau kita mau berpasrah hanya dengan metode satu, hanya dengan minum obat, kita terlambat. Oke. Berarti selama Ibu buka praktek ini rentang usia minimal berapa, Bu? Usia pasien? Sekarang itu sudah luar biasa. Saya mendapati pasien stroke itu 31 tahun. Ya Allah. Karena apa? Sudah kan 31 tahun? Sudah, karena pola hidup. Jadi saya mendapati banyak, terutama mereka yang suka begadang. Ya. Oh, begadang kan? Pengaruh sekali. Jadi dari sekian ratus pasien yang kita amati, satu faktor yang menyebabkan mereka itu menjadi terkena stroke lebih cepat adalah begadang. Ya, kayak lagunya Roma Irama. Oke, itu usia 31 tahun ya, dan ini kebanyakan mayoritas berarti 30-an ke atas gitu ya. Ya. Usia dewasa ya. Selama ini pasiennya paling gimana? Saya dari Malaysia. Ke sini. Iya. Oh. Dari Malaysia, Kalimantan. Lagi apa di sini, Bu? Sudah treatment. Jadi ada permasalahan migrain akut, ya. Kemudian treatment di sini, inilah selesai. Kemudian, ya, ada beberapa pasien juga yang sudah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah menemukan apa ya? Kalau mereka bilang jodoh, padahal kalau menurut saya bukan jodoh karena belum ketemu dengan treatment yang tepat. Iya sih. Gitu. Belum ketemu ya. Berarti ini kebanyakan kalau ini kan kalau orang tuh ya, 40-50 ke atas, keluhan pertama itu kebanyakan dari kaki ya. Yeah. Nah, itu kalau ini dari selama buka praktek apakah banyak mengalami kasus ini? Kalau tadi kan tak lihat lebih banyak ke saraf kejepit ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini gimana? Keluhan ini kan kalau tak lihat ini memang ada ya, tapi keluhan di kaki kan juga fondasi dari orang terlopaskan tulang kaki kan. Kaki banyak, jadi itu lebih rentan kepada wanita. Karena apa? Karena kaitannya dengan sisi hormonal ya. Frekuensi melahirkan, menyusui itu ternyata ketika asupan nutrisi kita tidak stabil, antara input dan output tidak seimbang, yang terjadi adalah defisiensi namanya. Jadi ada defisiensi di mana kebutuhan gizi, angka kebutuhan gizi itu kan ada ya, ada standar. Katakan setiap hari kita butuh AKG itu 100. Terbukti kita hanya AKG itu hanya 30
Nah, 70% di mana? 70% itu ambil dari simpanan yang ada di kalsium tulang kita. Padahal kita tahu, kita makan sedikit tapi harus menyusui, ya kan? Harus menyusui, terutama itu. Kita tidak antara output dengan input tidak seimbang. Akhirnya banyak kaum wanita di usia 40 tahun itu keluhannya adalah lutut. Itu sebuah tanda kutip bahwasanya seseorang itu mengalami defisiensi secara kalsium, secara kekuatan otot, massa ya, dan terutama adalah pasokan kalsium seperti itu, sehingga banyak kasus osteoporosis, osteoartritis seperti itu. Itu ngaruh dari itu ya Bu ya? Ya. Ngaruh dari itu terutama para perempuan ya, itu bukan perempuan ya. Jadi perlu sekali itu AKG-nya tadi. Ya. Jadi oke, selanjutnya nih Bu, pasien terparah yang pernah ditangani. Pasien terparah yang pernah ditangani adalah pecah pembuluh darah di batang otak. Batang otak sini ya? Ya, karena apa? Sini betul sini. Betul, batang otak ini. Maka yang terjadi itu adalah dia. Oh, di bagian belakang. Iya, betul. Ini batang otak di sini. Oh. Di mana fungsinya adalah dia menyangga semua aktivitas tubuh. Pernah ini pasien itu ini? Iya, jadi di sini ketika pecah maka seseorang itu tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri tegak. Jadi seperti apa? Seperti plastik yang sangat lentur. Karena apa? Penyangganya pecah, pusatnya pecah. Jadi makanya banyak orang yang gangguan saraf kejepit dioperasi di area ini, maka dia punya potensi mengalami kelumpuhan. Kak, ini kan bukan fondasi, fondasinya di sini, Bu. Kenapa ini bisa lumpuh? Karena di sini ada namanya pusat keseimbangan, di mana yang mengatur keseimbangan seorang ada di dua titik ini. Seperti itu. Jadi ketika pusat keseimbangannya rusak, seorang itu tidak bisa berdiri tegak. Ya, kayak muter-muter gitu mungkin ya, karena penyeimbang otaknya nggak gitu. Yang disebut sebagai stroke ataxia. Jadi itu stroke yang paling parah, yang memang rata-rata pasien itu begitu kena langsung meninggal. Iya. Ya. Pernah nangani itu? Kita pernah ada pasien dari Jakarta dan dia punya kemudian dari yang tidak bisa duduk, bisa makan seperti itu. Itu udah perkembangan luar biasa. Untuk tanpa operasi. Karena untuk fase seseorang itu bisa dari lumpuh total sampai berjalan itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau untuk 10 hari ya, kalau untuk Alexa juga membuka inap ya, kita sediakan homestay bagi mereka yang lokasinya jauh ataupun ingin lebih intensif, kita sediakan homestay. Oke, nanti alamatnya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Alamat tentang Alexa ini buka jam berapa, tiap hari apa, ada homestay-nya juga. Nanti ada nomor WhatsApp-nya. Jadi buat teman-teman bisa informasikan ini ke saudara, ke keluarga ya, terutama yang usianya mungkin udah 40-an ke atas, karena di Indonesia itu kesadaran akan kesehatan sangat miskin literasinya ya. Orang itu peduli kesehatan setelah datangnya penyakit ya. Jadi ini memang bahkan yang udah sakit aja juga kadang nggak peduli larangan pantangan yang harus dia lakukan. Yang penting dia enak gitu. Dan ini penting sekali teman-teman ya, kita untuk menjaga kesehatan baik yang tua yang muda. Oke Bu, mungkin untuk di sini pelayanannya apa saja Bu? Tadi kan ada homestay, rawat inap berarti ya. Iya. Apa saja yang mungkin atau sistem pelayanannya gitu kan, mungkin teman-teman ingin tahu. Kalau di Alexa itu modelnya adalah hampir kayak paket ya, di mana sebagai evaluasi sebenarnya satu paket itu biasanya 10 kali treatment atau 10 kali pertemuan atau 10 hari menginap. Tujuannya apa? Ketika 10 hari menginap itu pasien sudah mendapat perkembangan apa saja, perubahan apa saja seperti itu. Dan layanan di kita lebih kepada rehab saraf fungsi. Jadi
Meskipun kadang ada pasien-pasien yang di luar itu, tapi kita lebih concern ya, lebih fokus ke gangguan saraf dan sendi dengan segala variasinya. Mungkin bisa di-spill Bu biayanya. Oh, untuk biaya kita ada beberapa pilihannya. Dari yang paling ekonomis itu ada 75.000, 150.000, 250.000. Nah, itu tergantung kebutuhan dari pasien itu sendiri. Jadi nanti kita arahkan, kalau itu memang ringan, kita pasti akan kenakan yang paling ringan. Kalau itu memang membutuhkan banyak treatment, maka ada beberapa pilihan. Itu paketan tadi yang 10 hari 10 pertemuan itu. Ya. Saat ini biayanya berapa yang per paketan tadi kan ada per paketan. Ya Oh, mungkin iya. nanti beberapa bulan akan naik ya. Cuma gini kan untuk saat video ini direkam, harganya untuk yang paketan saat ini berapa? Ya, kita ada paket untuk subsidi ya namanya ya. Jadi kita sebenarnya lebih kepada meringankan. Ada yang 3.750.000, ada yang 5.500.000, ada yang 6.500.000, ada yang 7.500.000. Masing-masing perbedaannya adalah di penambahan herbal ataupun penambahan treatment. Lebih ada beberapa tambahan, artinya apa, dari sekian paket itu punya karakteristik disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke, tapi ini legal ya Bu? Legal, saya Legalitasnya ada maksudnya? Ada, dan karyawan kita ber-STR. Apa itu? STR itu lisensi ataupun mempunyai ijazah. Oh, Masya Allah. Jadi Ya. mereka memang udah kompeten ya. Udah ada standarnya dalam pelayanan. Mereka ada ijazahnya, yaitu dari pelatihan lah. Terus, oke gitu. Ya. Kita aja mungkin ya, Bu Alexa ya. Jadi terima kasih teman-teman. Ini informasi untuk kesehatan. Jadi buat teman-teman yang dirasa informasi ini bermanfaat, dekat juga loh. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Soma Gede, Jalan sebelah Soma barat Gede. lapangan Soma Gede, Kecamatan Soma Gede ya, Kabupaten Banyumas. Jadi dari rumah sakit Banyumas itu ke timur yang menuju ke Kelangkok. Oke, itu ya teman-teman ya, buat informasi aja. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat kalian yang baby boomers ya, yang usianya udah 50 ke atas, 40 ya. Karena kesehatan sekarang kan literasi kita sangat miskin sekali, tahu-tahunya udah parah. Kalau sekedar berobat aja nggak masalah kan, di sini untuk cek atau apa gitu kan. Yeah. Terutama yang sudah parah juga kan, saraf kejepit atau apa dari gitu kan bisa ditangani sebelum. Bukan kita menafikan medis itu juga bagus, semua pengobatan bagus, tapi itu udah disebut yang cocok, yang tepat, ya kan. Diusahakan yang terbaik. Itu terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.